pada yang terhormat dosen dan guru pamong PPG Darjab 2023 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman, Sarjana Hukum, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 2 Mawaklingi. Saya akan menampilkan video pembelajaran Pancasila sebagai dasar negara. Mohon masukan dan sarannya pada saya untuk kebaikan pembelajaran selanjutnya. Demikianlah dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat bisa. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita seperti biasa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sebelum membuka pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas pimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, sip, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum menginjak ke materi, Pak terlebih dahulu absen. Ada yang ingat masuk pada hari ini ke kelas? Semua, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua masuk dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Sebelum kita menginjak pembelajaran, terlebih dahulu motivasi kalian untuk belajar itu adalah untuk masa depan kalian. Masa depan kalian mana? Masa depan mana kira-kira? Yang jelas masa depan ya? Jelas. Ya kan? Gak mungkin orang tuanya yang tadinya motong parah, kita kalau sekolah minimal kita bisa melebihi dari orang tua kita. Orang tua kita tamat SMA, kita harus tamat sarjana. Bisa nggak? Bisa. Karena bisa kalau kita punya kemauan. Oke, sebelum kita mengingat pelajaran dulu, kita mengingat dengan pembelajaran sebelumnya. Ada yang tahu pembelajaran sebelumnya?
Ya, Raka, silakan. Di materi sebelumnya kita belajar tentang keanekaragaman, yaitu ras, agama, etnik, dan budaya di Indonesia. Ya, betul. Tepuk tangan untuk mereka. Anak-anakku, sebelum Pak menginjak materi, terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian dasar negara. Yang kedua membuat laporan secara kelompok tentang pengertian dasar negara. Terus mempresentasikan hasil laporan secara kelompok tentang dasar negara. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa model pembelajaran pada pagi hari ini? Pak gunakan model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning, yang mana Pak ambil itu dengan cara diskusi dan tanya jawab presentasi. Itu yang Pak ambil. Nanti kita diskusi itu Pak nilai. Ya, cara kalian presentasi Pak nilai, ya, cara kalian menjawab pertanyaan kawan-kawan kalian juga Pak nilai. Apa penilaian pada pagi hari ini? Yaitu penilaian yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian afektif atau sikap. Nilai pengetahuan seberapa besar kalian mengetahui materi-materi tentang dasar negara. Sikap kalian, cara presentasi, cara kalian berdiskusi, itu Pak nilai. Psikomotorik, yaitu keterampilan kalian. Bagaimana keterampilan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat diskusi nanti. Paham semua? Oke. Sebelum kita mulai materi, lihatlah video pembelajaran pada pagi hari ini. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pasti tahu bangunan, kan? Makin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula fondasinya. Apa? Fondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Yang juga pasti tahu pohon, kan? Apa yang membuat pohon tegak dan kokoh? Akar yang menghunjam ke dalam tanah, menjadikan pohon tegak tinggi menjulang. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Indonesia negara besar dengan puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan juta jiwa penduduknya dengan keragamannya. Perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat tetap menopang tegak berdirinya negara Indonesia. Landasan tersebut merupakan nilai-nilai yang mendasari negara Indonesia. Nilai itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Tiap negara mesti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan. Negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Di negara Indonesia dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu 5 sila dasar yang menjadi fondasi dalam semua aspek penyelenggaraan negara.
Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD RI tahun 1945, pada alinea keempat, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Acuh pada kalimat, negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil. Ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai ketuhanan. K. Dalam pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang menyalahi nilai ketuhanan. Misalnya, negara membolehkan ateisme ada dan menyebar di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila sila ke-1. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang mencederai nilai kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan. Misalnya, negara mengeluarkan kebijakan pembangunan, tetapi mengorbankan hak-hak rakyat. Dalam Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Baliknya, negara harus menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan perundangan yang menyudutkan nilai-nilai luhur salah satu masyarakat daerah di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang hanya menyejahterakan sebagian warga negara. Baliknya, negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerintah mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya. Pusat Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Urusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan pembacaan pengucapan sila-sila Pancasila, bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD RI tahun 1945, dan dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/1978 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang sekarang menjadi paham kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kehidupan di sekolah,
Kalian bisa mempraktikannya ketika pengambilan keputusan-keputusan dalam lingkup organisasi siswa intrasekolah, OSIS. Bukanlah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan organisasi. OSIS tidak boleh otoriter memutuskan sendiri tanpa bermusyawarah dengan pengurus OSIS lainnya. Oke, tadilah sudah ditampilkan video tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tadi kalian sudah melihat, mungkin kalian ada yang belum paham dari video pembelajaran tersebut. Ada yang mau tanya? Ya, Lydia. Apa makna dari Pancasila? Apa makna dari Pancasila? Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Lydia. Makna dari Pancasila, kita lihat dulu apa artinya. Pancasila asal dari kata panca dan sila. Panca itu apa? Lima. Sila itu adalah dasar. Berarti 5 dasar. Apa saja? Yang pertama, kedua yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, dari kelima sila tersebut, itulah diri kita. Dalam diri kita itu terdapat semuanya kelima sila. Dari pertama, sila 1, ketuhanan Maha Esa ada kita. Dalam diri kita apa? Kita mempunyai agama. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Kita memiliki rasa kemanusiaan. Persatuan Indonesia. Walaupun kamu berbeda-beda suku, kalau tetap satu, kalian itulah Indonesia. Ada di sini suku Jawa, suku Sumatera. Kalau di SMP Negeri 2 ini, nggak ada lagi namanya suku. Tetap satu, yaitu apa itu? Persatuan Indonesia. Kehayatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan suatu keadilan. Apa contohnya? Dalam diri kita bermusyawarah, kalian pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, itu adalah cerminan diri kita dari sila keempat. Keadilan sosial. Ingat, kita memiliki rasa adil. Jadi dari kelima sila ini, itulah saya banget kata orangnya. Itulah kalian banget. Kenapa? Dari 5 sila itu ada pada diri kalian. Paham semua? Ada lagi? Gak ada? Paham kan? Nah, sebelum menginjak materi, perhatikan pembelajaran pada berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Lihat situ Pancasila, kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Di situ pada ayat sidang BPKI
pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali secara resmi menyebut 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Kita lihat Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian sepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia harus diamalkan serta dilestarikan. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakinkan benarnya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan sekaligus. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menempatkan manusia dalam keseluruhan harkat dan martabatnya, makhluk Tuhan sebagai ciptaan Tuhan. Nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya tadi itu kita mempunyai agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Tidak ada saling mengejek, cara ibadah agama berbeda dengan kita. Contohnya Islam mengejek agama Katolik, atau sebaliknya, atau mengejek agama Hindu, atau sebaliknya. Kenapa? Karena itu bukan cerminan pada sila satu ketuhanan yang Maha Esa.
tidak memaksakan suatu agama dan percaya kepada Tuhan Maha Esa. Tidak boleh kita memaksakan agama orang lain untuk masukkan agama kita. Kenapa? Karena dia adalah mempunyai keyakinan agama mereka tersendiri. Yang kedua, manusia yang ibadah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang bisa saja cinta sama cewek dan cowoknya. Itu termasuk sila kedua juga. Ya, Chelsea. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ ada gambar MPR lagi bermusyawarah mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ lihat mengembangkan perbuatan yang umum, tidak menggunakan hak milik untuk ketahanan atau merugikan kepentingan umum. Nilai Pancasila sebagai dasar negara pandang hidup. Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan bernegara. Kuliah di situ lingkungan keluarga. Nah, contoh gambar itu ada orang tua, ada anak. Contoh anak berbakti pada orang tua. Lingkungan sekolah. Ya, di situ menghormati teman. Dan agama, nah itu masuk adalah di lingkungan sekolah. Lingkungan masyarakat. Apa gambar yang contohnya itu? Gotong royong. Lingkungan bangsa dan negara. Bantuan korban tanah. Kemarin ada bencana di Muara Kelingi, banyak bantuan yang berdatangan untuk bantuan korban banjir di Kecamatan Muara Kelingi. Itu masuk salah satu lingkungan bangsa dan bernegara. Inilah penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin kita sudah bentuk kelompok seperti biasa, ya. Ini Pak ada tugas untuk kalian untuk berdiskusi, memecahkan masalah. Nanti kalian presentasikan dan kelompok lain untuk menanyakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan, di sini ada petunjuk-petunjuknya. Kalau belum jelas, boleh silakan pertanyaan.
diskusinya? Enggak. Alhamdulillah. Sebelum kita presentasi, terlebih dahulu kita melakukan SWQ. Siap nggak? Oke, tiukan. Untuk pertama kelompok satu dulu untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan kelompok satu menampilkan hasil diskusi. Yang lain boleh simak, nanti boleh tanya kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Alangkah baiknya sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu, Saya James Olivia. Saya Bapak Brahmana. Saya Muhammad Mengawat. Saya pada Timur. Saya Kadek Saya Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Chelsea. Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuhan perkembangan dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berbeda yang lalu, yang memuat gagasan tentang cinta negara, strategi dan cinta hukum, STD, sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusun hukum dan atau pasal-pasal konstitusi, dan dasar negara dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman hidup atau landasan bagi
setiap warga negara yang menjalankannya. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan dasar negara? Baiklah, pertanyaan dari Iksan akan disampaikan oleh Chelsea. Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuhan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Apakah kalian sudah puas? Di sini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang menanggapi? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Untuk selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan di sini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Juliani Nisa. Saya Sabita Pramasari. Saya Lutfi Esrono. Saya Putri Dianti. Saya Rio Pradana. Saya Khairul Ihsan. Nah, di sini yang akan mempresentasikan sindikat. Silakan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara atau bisa juga disebut sebagai dasar bangsa. Negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila mengatur jalannya pemerintahan. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya? Apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara atau bisa juga disebut sebagai dasar kolbasa negara. Baiklah, apakah kalian puas? Puas. Di sini apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak. Jika tidak, saya akhiri. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, Ya, coba untuk selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dida Fiani. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustin. Perkenalkan, nama saya Dida Sari. Perkenalkan, nama saya Hamada Rustiana. Kenapa nama saya? Sini akan dijelaskan oleh Dida.
Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai mengatur kegiatan negara. Semua hukum yang di Indonesia harus dibalaskan Pancasila karena ini adalah sebuah kaidah yang fundamental. Ini apakah ada yang bertanya? Apa fungsi utama dasar negara? Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai mengatur kegiatan negara. Apakah Anda puas? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 lanjut kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Azizan. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Perkenalkan, nama saya Didi Pratama. Perkenalkan, nama saya. Selanjutnya di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Rizky. Para tokoh ini Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno bersama-sama memberikan kontribusi penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia telah dapat membangun fondasi kuat bagi keberagaman dan persatuan dalam masyarakatnya. Setelah itu, melalui beberapa proses persidangan Pancasila, akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Siap, saya. Ya, silakan. Siapa yang merumuskan Pancasila? Baiklah, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Rizky. Para tokoh ini, Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno bersama-sama memberikan kontribusi penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Apakah Anda puas? Wah. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Jika tidak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah hasil diskusi kalian dan sudah kalian presentasikan di depan ini dan sudah mungkin yang lainnya sudah menanyakan diskusi dari hasil diskusi tersebut apa yang kalian dapat simpulkan pada hasil diskusi tersebut. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tedan Hayu. Kita bisa mengetahui mana itu makna Pancasila sebagai dasar negara, mana makna Pancasila sebagai dasar negara.
Ya, tepuk tangan. Ya, tadi teman kalian mengatakan tadi hasil diskusi kalian itu dia bisa mengetahui makna itu Pancasila sebagai dasar negara. Oke, untuk selanjutnya dari pembelajaran tersebut apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Silakan. Siap saya. Ya, silakan Satika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika Purnamasari. Di sini saya ingin menyimpulkan poin-poin pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran yang kami sukai hari ini, kami memahami tentang Pancasila sebagai dasar negara, serta pembelajaran hari ini ditambah dengan video serta presentasi masing-masing kelompok. Ya, tepuk tangan. Untuk dari teman kalian Satika, dari pembelajaran tersebut, apakah ada yang kalian belum pahami tentang Pancasila sebagai dasar negara? Paham semua nggak? Jadi dari pembelajaran tersebut kalian ya tadi kalian sudah menyampaikan hasil simpul pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian sudah memahami pada pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga pada pembelajaran pada pagi hari ini akan bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Untuk pelajaran selanjutnya, kalian silakan searching Google untuk materi selanjutnya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kalian buka buku, boleh kalian lihat Google, boleh kalian lihat YouTube, apakah pembukaan UUD 45. Nanti bisa Pak satu-satu nanti Pak ambil nilai yang hafal pembukaan UUD 45. Nanti Pak kasih nilai plus reward. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya demikianlah pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pada pembelajaran hari ini ilmu yang kalian dapat pada hari ini akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua dan bermanfaat di dunia wal akhirat. Sebelum penutup, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa ketua kelas. Marilah sebelum kita pulang berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah selesai pembelajaran kita. Selakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.